Kelihatan ya? Kelihatan. Dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang bab 6, yaitu seleksi sumber daya manusia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Cita Rianti. Nama saya Natra Aurelia. Nama saya Nelvi Siti Alfiah. Nama saya Siti Nur Hasanah. Nama saya Maura. Next. Yang pertama ada pembahasan tentang pengertian dan pentingnya seleksi. Seleksi merupakan proses di mana organisasi berusaha mengidentifikasi pelamar dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lainnya yang diperlukan untuk membantu organisasi itu mencapai sasarannya. Pada tahap dasar, semua program seleksi berusaha mengidentifikasi pelamar kerja yang mempunyai peluang tertinggi memenuhi atau melebihi standar kinerja organisasi. Dalam hal itu, kinerja tidak sekedar mengacu kepada kuantitas output, tetapi juga meliputi tujuan-tujuan lainnya seperti kualitas output, kehadiran, kepuasan kerja, pengembangan karir, dan lain-lain. Seleksi merupakan mekanisme yang menentukan kualitas keseluruhan SDM. Organisasi yang ingin bersaing dengan menggunakan manusia harus berhati-hati dengan bagaimana organisasi itu memilih karyawannya. Sumber daya apapun yang dimiliki organisasi tanpa SDM yang memiliki kompetensi profesional seperti knowledge, skill, attitude, dan integrity, dan pemimpin yang efektif tidak akan bisa dimobilisasi secara optimal. Oleh karena itu, langkah awal yang harus benar adalah seleksi. Jika hal itu sudah benar, probabilitas untuk mendapatkan SDM profesional yang utuh melalui proses pembinaan dan pengembangan akan dapat dicapai secara mudah. Selain itu, para pemimpin yang berhasil umumnya mereka yang mampu memilih orang-orang yang memiliki talenta terbaik untuk membantunya. Selanjutnya ada pembahasan tentang pertimbangan organisasi dalam keputusan seleksi. Yang pertama ada strategi bisnis. Seharusnya ada kesesuaian antara strategi perusahaan dengan karakteristik orang yang diharapkan akan menjalankannya. Sayangnya sangat sedikit perusahaan mengaitkan strateginya dengan keputusan seleksi dengan cara terstruktur dan logis. Untuk alasan strategis, amat penting mempertimbangkan tahapan perkembangan bisnis karena banyak karakteristik bisnis seperti tingkatan pertumbuhan, lini produk, pangsa pasar, kesempatan masuk, dan teknologi berubah ketika organisasi berubah. Sejumlah hubungan yang mungkin antara perkembangan bisnis dengan strategi seleksi manajemen. Organisasi yang baru mulai ada dalam tahap embrio. Organisasi ini ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, lini produk dasar, penekanan pada rekayasa produk, dan tidak ada atau sedikit loyalitas pelanggan. Organisasi dalam tahap pertumbuhan tinggi berkaitan dengan dua hal, berjuang untuk mendapat pangsa pasar dan membangun keunggulan dalam tim manajemen. Organisasi itu memfokuskan pada perbaikan dan perluasan lini produk, serta membangun loyalitas pelanggan. Organisasi yang sudah dewasa menekankan pemeliharaan pangsa pasar, penundaan biaya melalui ekonomi skala, kendali manajemen yang lebih kaku atau ketat atas tindakan karyawan, dan menghasilkan kas untuk mengembangkan lini produk baru. Terakhir, organisasi yang sudah tua berjuang mempertahankan pangsa pasar. Yang kedua ada kultur organisasi. Dalam teori seleksi, sebagaimana organisasi memilih orang, orang memilih pekerjaan dan organisasi yang cocok dengan kepribadian dan tujuan karirnya, dan di mana pekerjaan dan karir itu dapat memuaskan kebutuhan yang penting baginya. Dalam konteks seleksi, amat penting bagi organisasi menjelaskan dimensi-dimensi kulturnya, lingkungan di mana keputusan pekerjaan dibuat, dan lingkungan di mana karyawan bekerja. Eh, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mawar.
Baik, di slide selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi. Di antaranya yang poin pertama adalah lingkungan internal. Lingkungan internal, faktor internal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kebijakan atau strategi organisasi mengenai arah perjalanan organisasi di masa yang akan datang. Apakah perusahaan akan melakukan ekspansi atau melakukan perampingan? Jika melakukan perluasan, maka diperlukan karyawan baru. Dan sebaliknya, jika melakukan perampingan, maka ada pengurangan jumlah karyawan yang ada. Lalu selanjutnya ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merupakan faktor penentu jenis sistem seleksi yang sama pentingnya, yang digunakan oleh organisasi. Salah satu lingkungan yang signifikan terhadap seleksi adalah ukuran, komposisi, dan ketersediaan pasar tenaga kerja lokal. Hal ini pada gilirannya dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, sosial, dan politik terhadap masyarakat. Pada tahap dasar, pada saat pengangguran rendah, mungkin amat sulit bagi perusahaan mengidentifikasi, menarik dan mempekerjakan sejumlah orang yang diperlukan organisasi. Di sisi lain, pada saat jumlah pelamar yang berkualitas melimpah, strategi seleksi mungkin sangat berbeda. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Neng Alfi. Terima kasih moderator. Untuk poin 4 ada kriteria seleksi. Seleksi yang efektif adalah pemahaman terhadap karakteristik yang penting bagi kinerja tinggi. Sudut pandang kinerja sasaran setiap sistem seleksi adalah menentukan secara akurat pelamar yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik yang dibutuhkan oleh pekerjaan. Poin selanjutnya ada reliabilitas dan validitas kriteria seleksi. Setelah organisasi menetapkan seperangkat kriteria seleksi, teknik untuk menilai masing-masing kriteria harus dipilih. Alternatifnya banyak, yaitu surat lamaran dan biodata, wawancara, tes psikologi tentang bakat dan kepribadian, tes sampel pekerjaan dari keterampilan yang sekarang, tes fisik dari medis, dan cek pengalaman sebelumnya melalui referensi. Selanjutnya ada reliabilitas. Reliabilitas adalah konsistensi ukuran, biasanya lintas waktu dan juga lintas penilai. Jika sebuah ukuran menghasilkan hasil yang konsisten sempurna, maka ukuran itu dikatakan reliable sempurna. Reliabilitas merupakan indeks berapa besar kesalahan mempengaruhi pengukuran. Poin selanjutnya ada validitas. Validitas merupakan jantungnya seleksi yang efektif, yang menggambarkan seberapa baik teknik yang digunakan mengukur calon untuk pekerjaan tertentu, dikaitkan dengan kinerja pada pekerjaan itu. Bila diskriminasi dalam praktek hiring dituduhkan, bukti kritisnya adalah validitas teknik seleksi. Poin selanjutnya ada dapat digeneralisasi. Didefinisikan sebagai derajat validitas metode seleksi yang mantap dalam satu konteks diperluas ke konteks yang lain. Yang terakhir ada utilitas, merupakan tingkat atau sejauh mana informasi yang disediakan oleh metode seleksi meningkatkan efektivitas lini bawah dari suatu organisasi. Semakin reliabel, valid, dan dapat digeneralisasi sebuah metode seleksi, maka semakin besar utilitasnya. Terima kasih, kembali ke moderator. Baik, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Natra. Poin selanjutnya yaitu jenis metode seleksi. Setelah mengetahui standar atau kriteria, maka diperlukan penilaian di mana metode ini berfungsi untuk menyeleksi pelamar kerja. Di sini kita akan menilai beberapa metode seleksi yang lazim digunakan. Pertama ada wawancara. Wawancara mempunyai arti sebuah dialog yang dipraktikkan untuk suatu pekerjaan. Di sini wawancara memiliki 3 jenis, yaitu wawancara 4 mata. Artinya, meskipun memiliki kekurangan, namun dapat dicegah dengan memastikan bahwa pertemuan telah disusun. Kemudian wawancara informal, maksudnya adalah kandidat berdiskusi dengan 2 atau lebih pewawancara dan menyampaikan persepsi mereka. Kemudian ada wawancara dengan panel. Maksudnya adalah metode yang dipercaya untuk menyeleksi namun kurang baik dalam memprediksi kandidat mana yang akan berhasil dalam suatu jabatan.
Metode selanjutnya ada rekomendasi dan referensi. Sebagian perusahaan memperkerjakan tanpa wawancara, namun mereka menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi latar belakang. Metode ini digunakan untuk menyaring pelamar dari luar, dan ini juga dapat menyediakan 4 informasi tentang pelamar kerja. Yang pertama ada pendidikan dan riwayat kerja, kedua karakter dan kemampuan interpersonal, ketiga kemampuan melakukan pekerjaan, keempat kesediaan perusahaan sekarang atau terdahulu memperkerjakan kembali. Selanjutnya ada dimensi assessment center. Yang pertama ada kepemimpinan, yang kedua antar pribadi, ketiga pengorganisasian, keempat persepsi dan analisis, kelima pembuatan keputusan, enam komunikasi lisan dan nonverbal, selanjutnya kemampuan beradaptasi, lalu ketegasan, dan komunikasi tertulis. Sekian dilanjut oleh Teh Siti Nurhasanah. Baik, terima kasih. Next slide. Metode selanjutnya ada tes seleksi. Dalam tes seleksi ini ada beberapa jenis. Yang pertama, tes kinerja sampel pekerjaan. Tes kinerja sampel pekerjaan menuntut pelamar secara nyata melakukan sampel pekerjaan dalam situasi terkendali. Contoh-contoh dari tes kinerja meliputi tes pemrograman untuk programmer komputer, kursus mengemudi standar untuk orang-orang yang bertugas mengantar. Selanjutnya ada tes kemampuan fisik. Meskipun otomatisasi dan kemajuan lain dalam teknologi telah mengeliminasi atau memodifikasi tugas-tugas pekerjaan yang banyak menuntut secara fisik, banyak pekerjaan masih menuntut kemampuan fisik atau psikomotor. Dalam hal ini, tes kemampuan fisik mungkin relevan tidak hanya untuk memprediksi kinerja, tetapi juga untuk memprediksi kecelakaan kerja dan cacat kerja. Poin selanjutnya ada tes kemampuan kognitif. Tes kemampuan kognitif membedakan individu atas dasar kapasitas mental daripada fisik. Kemampuan kognitif mempunyai banyak faset yang berbeda, namun kita hanya membatasi pada 3 faset yang dominan, yaitu komprehensi verbal, abilitas kuantitatif, dan kemampuan menalar. Poin selanjutnya ada tes motivasi dan kepribadian. Meskipun riset mendukung penggunaan tes kemampuan untuk seleksi pegawai, hampir semua profesional MSDM menganggap kinerja merupakan fungsi kemampuan dan motivasi. Skor pada tes kemampuan tidak banyak atau tidak ada nilainya dalam melaksanakan pekerjaan tanpa motivasi seseorang. Poin selanjutnya ada tes kejujuran atau integritas dan tes penggunaan obat. Banyak masalah yang dihadapi masyarakat juga terdapat dalam organisasi yang membawa 2 jenis tes baru. Tes kejujuran atau integritas dan tes penggunaan obat. Tes integritas digunakan kira-kira 25% perusahaan. Tes ini ada 2 jenis. Tes integritas yang jelas dirancang secara langsung untuk menguji sikap terhadap perilaku tidak jujur. Tipe yang kedua, ukuran berbasis kepribadian, bertujuan meramalkan serangkaian perilaku kontraproduktif di tempat kerja. Poin selanjutnya ada tes proyeksi. Tes proyeksi memberi seseorang dengan stimulus yang ambigu atau yang tidak jelas dan memintanya merespons secara terbuka, misalnya dengan menceritakan apa yang terjadi dalam gambar. Atas dasar bagaimana seseorang menggambarkan situasi melalui cerita yang dibuatnya, penguji, biasanya psikolog klinis, membuat kesimpulan mengenai struktur kepribadian seseorang. Poin selanjutnya ada tes kemampuan kepemimpinan. Sekilas kita menduga bahwa tes kemampuan kepemimpinan merupakan prediktor yang akurat atas kesuksesan manajerial karena menggunakan persyaratan utama pekerjaan manajemen secara langsung. Skalanya dirancang untuk mengukur 2 aspek utama perilaku kepemimpinan, pertimbangan dan struktur inisiatif. Dan yang terakhir ada metode pusat penelitian atau assessment center. Assessment center merupakan seperangkat tugas atau latihan yang harus dikerjakan kandidat pengamat menilai kinerja atas dasar situasi dan membuat kesimpulan mengenai masing-masing kemampuan dan keterampilan manajerial. Banyak organisasi menggunakan assessment center untuk rekrutmen eksternal dan promosi internal.
Kebanyakan assessment center menuntut dimensi atau kompetensi pekerjaan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mawar. Baik, di selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode seleksi. Kegunaan metode seleksi apapun adalah untuk memberi informasi yang cukup dan memadai dalam mendukung pengambilan keputusan yang memastikan bahwa kandidat yang tepat telah diangkat. Oleh karena itu, untuk mengambil metode seleksi yang sesuai, harus dipertimbangkan hal-hal berikut ini. Meningkatkan validitas prediktor dan dari keseluruhan proses, efektif biaya, dapat diterima oleh penyeleksi, manajer dan kandidat, memberikan kontribusi mengenai citra organisasi sebagai majikan yang memiliki reputasi dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah seleksi merupakan proses di mana organisasi berusaha mengidentifikasi pelamar dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain yang diperlukan untuk membantu di organisasi itu mencapai sasarannya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.